Mister berharap kita semua dalam keadaan sehat. Ya, pagi hari ini kita akan mulai lagi dengan belajar online kita. Mister berharap anak-anak di rumah tetap mengikuti pelajaran ini dengan baik. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih bertemukan kembali kami meskipun lewat belajar online. Kami mohon supaya Tuhan menolong kami dan memberkati kami agar kami boleh belajar dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, hari ini kita akan masuk dalam materi baru tentang pentingnya membangun kerjasama. Ya, itu masih di buku tema 1, subtema 4, pembelajaran 2. Di buku tema 1 halaman 78 dan halaman 79. Anak-anak bisa melihat materinya di buku tema kalian masing-masing ya. Yang pertama kita akan membahas yang pertama tentang pentingnya kerjasama dalam kehidupan kita setiap hari di rumah. Ya, Mister tahu bahwa dalam kehidupan kita semua pasti kita membutuhkan yang namanya kerjasama. Ya, kerjasama itu dalam hal ada yang kerja kelompok atau mungkin bekerja bakti, itu namanya kita membangun kerjasama yang baik. Ya, nah kerjasama pun juga ada bekerja sama dengan baik, ada yang menimbulkan bekerja sama yang tidak baik. Ya, kalau kita mau untuk membangun hubungan baik kita dengan orang lain, berarti kita harus menerapkan yang namanya pentingnya bekerja sama dengan orang lain. Karena ketika kita membangun kerjasama dengan orang lain, maka kita akan menciptakan suasana nyaman atau suasana yang baik dengan orang lain. Nah, pentingnya bekerja sama ini untuk meningkatkan perdamaian dalam setiap lingkungan di sekitar kita atau kehidupan kita setiap hari dengan orang lain maupun dengan orang tua kita, adik kita, saudara-saudara kita, atau sahabat-sahabat kita di sekolah. Itu sangat penting. Ya, jadi contohnya kalau kita di sekolah dibagikan satu hari itu 2 orang untuk tugasnya membersihkan kelas. Nah itu kita perlu bekerja sama. Kalau satu sendiri bekerja terus yang lain tidak bekerja, maka akan menimbulkan rasa kekecewaan atau rasa tidak nyaman dengan orang-orang yang kita bekerja sama. Ya. Nah, ada contoh di situ. Contoh teks yang perlu anak-anak perhatikan di situ. Bagaimana di situ setiap hari Minggu Raisa dan teman-temannya bermain di taman dekat rumah. Mereka sering melakukan permainan lompat bambu. Jadi mereka bisa membangun kerjasama dengan cara melakukan bermain bersama. Nah, permainan tersebut adalah permainan kelompok. Ya, jadi permainan itu ada yang permainan individu atau permainan 2 orang, atau ada yang permainan kelompok itu bisa lebih dari 2 orang. Ya, sehingga tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, permainan ini membutuhkan kekompakan. Ya, jadi kekompakan itu sangat penting dalam membangun kerjasama. Ya, contohnya kelompok kita dengan kelompok orang lain. Maka kalau kita berusaha untuk memberi yang terbaik untuk bisa lebih dari kelompok lain, berarti kita harus membangun kerjasama atau melakukan sebuah perlombaan. Kalau kita ingin menang, berarti kita harus membangun kekompakan dan kerjasama yang baik agar kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya. Nah, permainan ini membutuhkan kekompakan, mereka bermain dengan senang hati. Nah, selain harus bekerja sama dengan baik, permainan ini juga harus dilakukan dengan penuh konsentrasi supaya tidak terjatuh. Ya. Jadi ketika kita membangun suatu permainan atau melakukan suatu permainan, maka membutuhkan yang namanya konsentrasi, terus kekompakan, itu sangat penting. Karena ketika kita membangun kekompakan dan konsentrasi, maka permainan itu akan berjalan dengan baik.
Ya, sehingga kita fokus untuk melakukannya dengan secara bersama. Kalau kita tidak menerapkan yang namanya kekompakan atau tidak serius dalam melakukan perlombaan itu, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Maka itu membutuhkan suatu konsentrasi atau keseriusan dalam membangun sebuah permainan dalam berkelompok. Ya. Nah, permainan lompat bambu itu baik untuk melatih kekuatan pada otot kaki kita, oleh karena permainan ini merupakan perpaduan lari dan lompat. Ya. Jadi permainan itu bukan hanya kita membangun suatu kekompakan, tapi permainan itu juga bisa membuat kita dalam sebuah membuat kekuatan dari tubuh kita yang namanya olahraga. Pasti kita semua sudah pernah berolahraga. Jadi bisa permainan itu kita buat menjadi satu olahraga untuk membuat kehidupan kita semakin sehat atau tubuh kita semakin sehat. Ya. Nah, apa manfaat? Manfaat dari bekerja sama. Ya. Manfaat dari bekerja sama itu untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik atau bisa kita menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Itu manfaatnya. Atau dalam membangun sesuatu yang bisa menjadi contoh untuk orang lain. Itu manfaat dari bekerja sama dengan baik. Karena bekerja sama ini bukan hanya satu orang atau kita sendiri untuk melakukannya. Bekerja sama ini kita membutuhkan orang lain untuk bisa membantu kita dalam kita masuk dalam sesuatu yang bisa menghasilkan nilai yang bagus. Ya. Jadi itu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam bekerja sama. Ya. Nah, yang kedua, ini materi yang pertama yang perlu anak-anak belajar dalam kita bekerja sama. Ya. Dan yang kedua, kita akan belajar untuk mengembangkan materi yang kemarin kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar juga tentang proses-proses perkembangbiakan terhadap tumbuhan. Ada proses-prosesnya. Ya. Jadi proses-proses yang pertama, ya, contohnya kita melihat tumbuhan yang berkembang biak atau ciri-ciri dengan biji, contohnya mangga. Ya. Mangga itu ketika dia menghasilkan biji, itu ada proses-proses yang perlu anak-anak ketahui. Contohnya, ketika dia berkembang biak dengan cara biji, setelah tumbuh besar, pohon itu akan berbunga. Jadi dia mulai dari bunga. Ya, bunga sehingga dia akan menghasilkan buah. Dari buah akan menghasilkan yang namanya biji. Biji itu untuk menghasilkan tunas-tunas yang baru atau menumbuhkan tunas-tunas yang baru. Jadi proses-prosesnya itu anak-anak bisa memperhatikan di gambar-gambar tersebut di halaman 79. Anak-anak bisa perhatikan di situ untuk mengamati bagaimana proses-proses terjadinya perkembangbiakan pada mangga. Terus yang kedua juga, nah itu masih tentang biji. Biji juga tersebut dapat kita tanam. Apabila tanahnya subur, biji tersebut akan bertumbuh menjadi pohon mangga yang baru. Nah, secara berangsur-angsur, pohon yang kecil akan bertumbuh menjadi besar. Jadi dia dari biji akan bertumbuh menjadi tunas yang baru, sehingga dia akan semakin hari semakin bertumbuh menjadi tumbuhan yang besar. Tergantung daripada yang kita merawatnya. Nah, jadi sama seperti ketika kita membangun sesuatu yang baik. Ketika kita senang untuk merawatnya dengan baik, dia akan bertumbuh dengan baik. Anak-anak bisa memperhatikan itu dengan baik. Ya. Jadi anak-anak boleh memperhatikannya lagi di halaman 80. Ya, 80.
ada juga tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah anakan pohon yang berada dekat pohon induknya. Contohnya pisang. Ya, pisang ketika dia bertumbuh itu pasti akan ada tunas-tunas baru yang bertumbuh di dekat pohon. Anak-anak bisa belajar untuk melihat di sekitar lokasi kalian. Mungkin ada yang di dekat kosnya atau rumahnya yang ada pohon pisang, bisa lihat itu akan menumbuhkan tunas-tunas baru di sekitarnya. Ya. Nah, tunas itu akan bertumbuh menjadi sesuatu pohon. Dia akan bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Ya. Nah, pada tumbuhan tersebut tumbuhan itu tumbuh dari dalam tanah. Jadi dia bertumbuh itu dari pohonnya, bagian bawah itu dia akan bertumbuh menjadi sesuatu tumbuhan yang baik. Itu dia bertumbuh itu dari bawah tanah, bukan dari atas tanah ya, kecuali kita menanam ya pohonnya. Tapi kalau dia bertunas dari pohonnya berarti dia muncul dari bawah tanah ya. Nah, pada tumbuhan cocok bebek pun juga seperti itu. Tumbuhan yang ditanam oleh manusia juga. Ya, dan anak-anak boleh bisa memperhatikan di buku ya. Nah, tugas yang harus kalian lakukan adalah di halaman 80. Ayo berlatih. Anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas tersebut di bawah di halaman 80. Dan boleh itu tugasnya 5 nomor. Dan mengerjakan tugas itu terus kumpul di lewat WA pribadi. Ya, jangan di WA grup. Di WA pribadinya Mr. Pram. Saya berharap supaya anak-anak boleh belajar dengan baik di rumah dan mengikuti pelajaran ini dengan baik. Bisa belajar di buku LKS kalian. Jangan hanya fokus di video ini. Semua mengerti? Ya, Mr. Pram berharap kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya, mungkin ini materi hari ini. Semua tetap semangat, menjaga kesehatan di rumah, dan kita bisa belajar dengan baik. Sekian dan terima kasih. Shalom.